Oh, lu pernah tembus apa aja yang kena? Ini, Oh. ini punggung, tangan, sama kaki. Kalau jagoan itu nggak nunjukin diri, apalagi nangting gitu kan. Ya. Yang lagi viral itu dia nggak bisa dibacok teman-teman. Dia punya pengalaman pahit, jadi pengalaman misteri lah istilahnya, pengalaman apa yang lu alami. Katanya dia sering dihantui atau apa, boleh lu ceritain? Sampai dia pergi ke mana, ke daerah gunung gitu buat cari perlindungan karena dia sering dihantui gitu teman-teman. Akhirnya dia balik, ketangkep lah. Coba kalau lu nggak balik kemarin masih aman aja ya, nggak keluar duit puluhan juta buat gitu ya. Boleh diceritain gimana sih dihantui kayak gimana? Ya pokoknya saya kalau tahu misalkan tawuran kalau ngedapetin korban, karena saya punya bayang-bayangan gimana ya, mistis lah mas. Kan itu hanya itu lu berapa lama dihantuin sama yang pas lu gitu ngebacok gitu? ya, semenjak saya ke rumah ini guru, alhamdulillah di situ saya mandi setengah jam. Nah, di air pancuran bang, di air pancuran. Itu daerah mana? Daerah Cimande, Cidahu. oh Cidahu, Sukabumi. Itu rumah guru ngaji saya dulu. Saya diem di air pancuran tuh selama setengah jam. Saya disuruh merem. Nah pas saya merem tuh kayak yang dikelilingi apa gitu. Di situ saya pokoknya dikasih ajian di sini inilah. Berarti lu bener-bener nggak tenang ya di situ ya? Nggak tenang. Berapa hari itu? Ada seminggu atau lebih? Ada kurang lebih seminggu. Tiap harinya ngerasa dihantui. Jadi teman-teman, David ini kan tersangka ya. Jadi 50-50 dia juga nggak mau terbuka masalah korbannya meninggal atau enggak. Yang jelas dia bilang ke kita dia ngerasa dihantui bayang-bayang yang si korbannya nih teman-teman. Jadi mau dia ngapain aktivitas apapun dia selalu dihantui sama bayang-bayang si korban itu. Padahal pelakunya bukan lu doang kan ya, tapi yang kena dia ya teman-teman ya. Jadi 4 orang jadi jangan disebutin lah ya. Oke, ada lah gitu teman-teman. Jadi yang mau gua bahas di sini tuh dia kena apa? Kena bayang-bayang di sini. Mungkin yang lebih mau dijelasin nih, yang lebih ngerti baca-baca kayak gitu ada Aramat sama Bang Agung di sini. Coba Bang Rahmat, Bang Agung boleh gabung di sini? Boleh. Ya, jadi bisa kalian ngejelasin juga kenapa bisa kayak gitu. Sini, masuk. Iya. Ini wes duduk aja. Sini Bang Rahmat. Wih, ini rame ya. Rame. Nih, jagoan semua nih, astaga. Siapa sih namanya yang lagi viral? Sehat bang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan lagi-lagi ya main bacok-bacokan ya bang. Ngeri ya. Oke, ini Rahmat, Bang Agung, David ini kan yang tadi dengar kan pembahasan kita itu kenapa bisa dibayang-bayangin kayak gitu? Apakah korbannya meninggal atau gimana? Apa emang nggak terima atau gimana? Korbannya meninggal. Jadi intinya yang ngebayang-bayangin itu adalah jin korin yang selama ini hidup sama korban tersebut. Jadi kan semua orang itu yang ada di dunia ini dilahirkan, pas dilahirkan ke dunia itu ditemani sama jin korin. Nah berpisahnya setelah meninggal. Nah jadi si jin korinnya itu tetap masih ada gitu. Jadi si jin korin itu ya selama yang nemani selama hidup si korban tersebut. Jadi itu. Jadi yang ngebayangin Bang David itu namanya jin korin yang ngebayang-bayang terus gitu. Jin korin. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Selalu menghantui. Selalu menghantui. Gini deh, Kit. Pesan-pesan lu apa nih buat adik-adik kelas lu? Perihal video viral yang masalah taruhan-taruhan. Kalau menurut gua pribadi nggak banget teman-teman ya. Boleh ada ditiru dicontoh, tidak boleh dicontoh lah. Jangan sampai adik-adik kelas kita seperti ngalamin kayak saya. Maksudnya jangan sampai lah pokoknya. Cukup saya ngerasain, jangan sampai orang lain, apalagi ada di saudara kita kan. Ya adik-adik kita janganlah jauhkan kayak gitu. Pokoknya stop tawuran, masa lalu biar berlalu, saatnya
kita buka lembaran baru. Partai Gerindra. Oke, menurut Gung, boleh Gung kasih tahu sama adik-adik kelasnya Gung masalah video yang viral itu. Jadi stop men gitu, maksudnya stop, nggak boleh tawuran-tawuran gitu. Gimana Gung? Kasih edukasi yang baik buat adik-adik kelasnya. Nih, lu kalau pengen tahu makanan dia tuh beling, silet, tuh yang tajam-tajam, lu mau ngapain? Nah, mau so jago lu, astaga. Sherlock. Baik Sherlock, gue bilang Sherlock lu ya. Gitu, siapa tahu video ini dilihat kan ya beneran Sherlock, gue bawa mereka berdua ya. Oke, gimana Gung pendapat lu Gung? Jadi kasih masukan lah buat adik-adik kelasnya. Bang Rahmat aja edukasi Bang Rahmat. Ya. Nih ya. Edukasi Bang Rahmat yang positif, yang positif. Kasih masukan positif Bang Rahmat. Intinya waspada dulu ya, waspada dulu. Jadi kayak Bang David ya Bang. Ya. Jadi, jadi kejahatan itu bukan karena niat, karena kesempatan juga. Ya intinya jangan ditiru lah kayak Bang David itu ya. Tidak Udah dicontoh tinggalkan saja, nggak boleh tinggalkan dicontoh. saja hal-hal negatif, hal-hal pokoknya yang ininya lah. Oh iya, katanya yang lagi viral itu dia nggak bisa dibacok. Sini nih, kasih paham di. Ya sini. Kurang tajam apa gimana pedangnya yang katanya nggak bisa dibacok itu, kebal dibacok atau apa? Kasih tahu nih, kasih paham nih. Kasih tahu nih. Nih, meskipun kecil-kecil gini lo Jadi lindas bengkok pun dia kan masalah tuh. buset dalam ujung dah. Kasih paham dia. Jadi gini ya, kalau menurut gua gitu, kalau misalnya nggak ada namanya orang ibarat kebal dibacok, apalagi dia ngunjuk-ngunjukin diri. Ya, gua bilang gini, kalau jagoan itu nggak ngunjukin diri, apalagi nangting-nangtingin gitu kan. Jadi gini loh. Jagoan sebenarnya tuh nggak ngumbar dia jagoan gitu istilahnya ya. Gimana lanjut Bang Andi? Bisa Ya. Kalau jagoan, gua kasih tahu nih, kalau gua kasih paham. Dia ini orangnya kayak orang culun gitu kan. Lebih takut yang pendiam gitu. Nah, itu yang ditakutin. Tapi kalau orang yang beringas udah kayak mabok kecubung, nah itu mah gua kagak takut sama sekali. Walaupun dia punya ilmu kebal apa, gua sempat dengar ya Bang ya, apa namanya, kebal tai kucing. Nah, kebal tai kucing, lu baru punya kebal tai kucing aja udah sombong ya Bang. Nih, kebal tai dinosaurus teman-teman. Jadi mau ilmu kebal apa gitu loh. Jadi gue sih nggak sombong ya. Di semua orang tuh punya, cuman tinggal siapa yang bisa membuka kuncinya, jati dirinya. Jadi pada intinya semua orang tuh bisa. Jadi jangan merasa jagoan, semua orang juga punya nyali. Jangan inilah masing-masing manusia itu punya porsi masing-masing, punya keberanian masing-masing. Iya benar. Walaupun ente itu kebal, tapi suatu saat nanti ente ada waktu apesnya. Benar Bang. Jadi gitu. Tapi gue nggak percaya kalau dia kebal. Tapi kalau lu kebal, gue percaya waktu live streaming dia dibacokin pas tawuran, gue nyaksiin gitu. Tapi cuma kalau yang lagi viral ini katanya kebal dibacok, sekarang gini, live streaming. Bang, sekarang gini, orang kebal sekarang banyak ya namanya, emang apa sih ada. Ada yang mau kebal 3 hari ada, kebal 7 hari juga ada. Jadi pasti dia punya mungkin kebal, cuman pakai waktu kalau sekarang. Jadi di masa-masa waktunya itu gitu. Jadi kalau misalnya kebal untuk kebal selamanya kayak gua enggak gitu. Oke, berhubung kita konten bisnis nih, ngebahas masalah-masalah kebal, ada lagi pembahasan masalah orang-orang kebal. Mungkin nih orang-orang kayak Bang Andi, Bang Rahmat, sama Bang Agung dia lebih ngerti nih. Gimana gitu bisa kok punya sih kebal-kebalan gitu, kebal dibacok atau mental sama pedang tuh ada ilmu tersendiri apa kayak gimana nih? Ada versi-versi lain sih sebenarnya. Gimana bisa dijelasin Bang Agung? Ilmu kebal itu gimana Bang Agung, masalah ilmu kebal? Itu ilmu kebal itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih sebenarnya gitu. Intinya kalau diri kita udah bersih, suci istilahnya lah gitu ya. Dulu kalau kita pernah mengamalkan sesuatu, sering baca-baca, kita ngerti gitu, kita bisa ambil dari ayat-ayat tersebut, kita amalkan, itu di sana tertulis. Kalau kita pengen ilmu kebal, misalkan kita contoh, misalkan Bismillah, misalkan kita Bismillah lagi. Pengen kebal, amalkanlah Bismillah selama 7 hari gitu. Puasa mutih cuma nasi aja, nah insya Allah untuk kebal seperti itu.
Jadi intinya seperti inilah. Kita amalkan walau anak Qur'ana suirat bil jibalu au qutiat bil mauta barilahi amri jami'an. Nah, kalau kita baca ayat tersebut sama seseorang wanita itu maka bakal tergoda. Ini Bang, maaf mau berbicara. Saya dulu waktu sekolah pernah dibawa ke suatu tempat. Pokoknya adalah masih daerah pegunungan. Pokoknya daerah pegunungan. Di situ ada air mancur. Nah, saya di situ dimandiin. Gak tahu dibaca-baca apain. Udah mandi, suruh baca Bismillah 3 kali terus dites, tapi gak apa-apa. Itu mau apa Bang? Maksudnya tadinya gimana, ada sebelumnya ada yang diceritakan sebelumnya atau gimana? Ya kan saya pernah tujuannya pengen apa gitu? Pengen kebal. Kebal. Iya. Jadi intinya Kebal apa sih? Waktu zaman sekolah itu. Oke. Ya, itu siapa orang tersebut? Guru. Ya, guru. Oh, gurunya. Guru David gitu ya maksudnya. Ya tujuannya David yang minta apa gurunya? Oh, berarti David pengen yang minta ya? Ya kan zaman sekolah kan buat jaga-jaga. Ya mungkin itu belum belum dikasih istilahnya lah ya. Tujuannya emang benar itu dimandiin ya, tujuannya ngebersihin badan ya. Kan dulunya kotor jadi kan dibersihin badan. Nah, jadi si air itu adalah gitu kalimat-kalimat yang udah dimasukin ke air tersebut ya. Itu untuk bukan untuk ngebalin badan David, bukan. Tujuannya pengen ngebersihin badan David. Nah, setelah dibersihin, setelah bersih, kita tergantung diri kita sendiri gitu. Maksudnya itu perilaku kita gitu ya. Nah, kalau perilaku kadang kalau yang pegang kayak gitu mah nggak boleh sombong. Iya betul. Nah, setelah dimandiin dibersihkan, udah urusan beres, tinggal berpikir aja gimana cara merubah perilaku kita. Nah, maka akan datang sendirinya energi tersebut. Ilmu kebal itu bukan pas kita baca Bismillah kita udah bersihin harus dikebal, enggak. Iya. Jadi itu yang mainnya itu perilaku kita yang mainnya gitu. Nah, diri kita sendiri yang ngendaliin. Iya, jadi di saat kita jalan kemana itu kosong. Kita contohlah kita jalan ke terowongan tersebut, kita itu kosong, nggak punya ilmu apa-apa. Nah, pas datang begal, kita bergerak, otomatis itu tidak sadar gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, tapi pernah saya nyobain pas dipakai tawuran emang nggak apa-apa. Udah beberapa hari saya malah jebol ini. Iya, sama punggung, sama tangan. Ya itu salahnya itu dipakai tawuran. Tadi saya balik lagi, yang bikin energi masuk ke tubuh kita itu perilaku kita, sikap kita. Nah, kalau sikap kita baik, positif gitu kan, itu otomatis kita tidak akan tahu gitu, kita tidak sadar gitu. Nah, contoh kamu lagi jalan, dia sendiri di jalan. Nah, ada yang ngebacok gitu. Kan kaget nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau kamu sadar, alhamdulillah berarti ini selama ini sikap perilaku saya baik, gitu bisa merubahnya. Nah itu dari situ. Jadi bukan dikasih jimat, bukan dikasih kamu amalkan sesuatu terus kamu kebal, bukan. Balik lagi sama diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Emang lu pernah tembus apa aja yang pernah? Ini, Oh. ini punggung, tangan, sama kaki. Selama sekolah tawuran apa? Udah nggak kehitung. Cacat lah pokoknya lah. Lo kan Cacat muka. STM lebih ke ini ya. Kalau sekolah, kalau STM cowok semua nggak ada. Kalau gua kan SMA nih, kalau di kelas gua kan ada cewek ada cowok. Kalau di lu Saya cowok semua. kan waktu STM sampai kelas 2 pindah ke Semea Bang, karena pengen bercinta. Ungkat Siti. Gimana emang di waktu pengen bercinta gimana ceritanya? Pasti dia kan bosen kalau STM kan cowok semua banyaknya. Punya pengalaman cinta yang pahit atau gimana? Banyak banget. Sampai sekarang ya pengalaman cinta yang pahit ya. Sedih, ditikung. Ditikung. Ungkat Siti. Makanya jangan tukang tikung anjing. Apa temen sendiri lagi? Wah, teman sendiri. Wah, ini udah nggak aneh ya. Jadi percintaan nih ya, kalau masalah tukang menikung, belajar sama Rahmat teman-teman.
Justru kalau saya pribadi ya nggak takut sama setan gitu. Iya. Saya pribadi takut sama orang yang berpura-pura baik gitu. Iya, Tapi benar. Di depan baik tapi di belakang nusuk gitu. Nah seperti Oh, itu. tuh banyak orang-orang kayak gitu. kayak anjing semua. Ya, bermuka dua semua. Ya. Bermuka dua. Di depan baik, belakang di depan lu baik ngomongin segala macam, di belakang lu berakin, astaga. banyak kayak gitu. Bukan banyak lagi. Oke, jadi sorry ini teman-teman, kita bukan melenceng dari konten ya. Konten kita emang konten mistis. Tadi juga sempat ngebahas tujuan kita. Gua undang Bang David sama Agung sama Bang Rahmat nih cuma mau klarifikasi masalah. Dia nanya nih kenapa nih gue selalu dihantui, jadi masuk ke konten kita. Jadi itu lebihnya masalah ngebahas yang lagi viral sekarang. Jadi menurut gue kesimpulannya buat semua nih yang masih sekolah, adik kelas nih ya, gue udah tua nih, lo harus hormat lah sama yang agak tua teman-temannya. Buat adik-adik kelas yang baru mau masuk sekolah ataupun baru kelas 1, khususnya anak STM nih ya, lo stop lah tawuran gitu kan. Intinya stop tawuran lah. Nggak guna lu kayak gitu. Masa depan lu mau dibawa kemana kayak Sekarang gitu. pelajar bang nurutnya sama alumni, gak Iya. mungkin sama gurunya. Kalau kata alumninya gini. Nah sekarang kita sebagai alumni mau nginin adik-adik kelas kita buat untuk stop tawuran. Lihat orang tua lu yang udah berjuang biayain lu sampai dari lu lahir, mungkin lu sekolahin SD, SMP, SMK, nyampe pengen orang tua lu pengen lu berhasil, makanya lu lihat orang tua lu. Jangan ngelihat pamor istilahnya, pengen punya nama atau segala macam apa. Ya, Banyakin duit, gak usah banyakin gaya lah. Oke. Oke teman-teman, segitu aja mungkin ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau percakapan unfaedah dari kita teman-teman ya. Mungkin sedikit mengedukasi buat Iya. adik-adik kelas kita yang stop tawuran.